Selamat datang di podcast KJRI Davosity, sarana komunikasi dan informasi untuk kita semua. Pada edisi kali ini kita akan membahas mengenai Sekolah Indonesia Davao. Di sini sudah ada bersama kita Bapak Konsul Jenderal Republik Indonesia Davosity, Bapak Dr. Ahmad Jatmiko, dan juga Bapak Daulat Siregar, Kepala Sekolah Indonesia Davao. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Selamat pagi Pak. Pagi. Kita akan mendiskusikan banyak hal tentunya, karena Sekolah Indonesia Davao kita tahu sendiri adalah salah satu dari sekolah Indonesia yang berada di luar negeri. Untuk itu, sebelum diskusi lebih lanjut dengan Bapak Daulat Siregar, kita akan mendengarkan pengantar dari Bapak Konsul Jenderal. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Pak Huda. Juga selamat datang Pak Daulat, Kepala Sekolah SID. Pada hari ini tanggal 8 Maret 2023, kita berbahagia bisa bertemu dalam podcast mengenai Sekolah Indonesia Davao. Sekolah Indonesia ini salah satu bagian dari Sekolah Indonesia di luar negeri. Menurut saya adalah unik karena juga ada karakteristik tersendiri bahwa bahwa Sekolah Indonesia ini menampung para warga negara keturunan Indonesia yang berada di daerah Filipina, yang mereka lahir di Filipina dan juga mereka berbudaya Filipina, berbahasa Filipina, belum bahasa Indonesia, sehingga perlu treatment khusus dari Sekolah Indonesia. Sekolah Indonesia Davao ini juga unik karena ini mungkin akan menjadi satu-satunya sekolah Indonesia di luar negeri yang memberikan semacam fasilitas cuma-cuma atau gratis kepada para pelajarnya. Yang penting mereka bisa mau bertekad untuk sekolah, karena untuk warga keturunan Indonesia memberikan anak-anaknya sekolah itu tidak gampang. Mereka lebih banyak dilibatkan oleh pekerjaan dari orang tua. Untuk lebih lanjut, bagaimana kemudian seluk-beluk mengenai Sekolah Indonesia Davao ini, Pak Huda sebagai pewawancara akan mewawancarai Pak Daulat mengenai lebih lanjut keterangan Sekolah Indonesia Davao ini. Mari, silakan Pak Huda. Makasih. Terima kasih Pak. Selamat datang di podcast KJRI Davosity Pak. Jadi makasih, Mas. beberapa waktu kemarin itu dapat animo yang luar biasa dari teman-teman kita yang ada di media sosial seperti itu Pak. Jadi salah satunya mereka itu penasaran dengan sejarah Sekolah Indonesia Davao. Barangkali bisa diceritakan Pak sejarah singkat Sekolah Indonesia Davao Pak. Ya, makasih Mas Huda. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan dulu, saya Daulat Siregar sebagai Kepala Sekolah Indonesia Davao, bertugas di Davao City sejak tahun 2021. Berbicara mengenai latar belakang ataupun sejarah daripada Sekolah Indonesia Davao, sebagaimana kita ketahui bahwa di Filipina ini ada dua perwakilan, Mas Huda ya. Ada di Manila, kemudian ada juga di Davao City. Nah, awalnya itu nggak ada sekolah di Davao City. Jadi sekolah Indonesia Manila yang ada, dulu namanya SIM gitu. Jadi para diplomat maupun anak lokal staff ataupun home staff yang ada di sini kesulitan ya untuk menempuh pendidikan. Ya terutama anak-anak diplomat tersebut
kalau dibawa ya oleh keluarganya ke Davao City, maka sekolahnya ada dua pilihan. Pilihan pertama itu sekolah di sekolah Filipina, namun ada kendalanya juga. Pilihan kedua itu harus ke Manila. Ini juga punya kendala. Iya. Oleh karena itu tahun 1968 kepala perwakilan itu menginisiasi ya mencoba untuk mendirikan sekolah, tapi sekolahnya afiliasi gitu. Ya bisa dikatakan cabang lah gitu dari sekolah Indonesia yang ada di Manila. Nah, pada perkembangannya itu ada 16 siswa ketika itu. Diampu oleh keluarga para home staff, kemudian oleh diampu juga gurunya dari lokal staff, dan mereka itu mengajar penuh dengan dedikasi. Kadang-kadang tidak mau dibayar gitu. Nah ini luar biasa sekali memang dedikasi daripada keluarga home staff maupun lokal staff yang mengajar pada saat itu. Akhirnya 16 sekolah ini, 16 orang anak ini ya bersekolah di sekolah Indonesia Davao yang berafiliasi sekolah Indonesia Manila. Nah, dulu ini kan sekolahnya belum ada, maka itu berada di Wisma. Di Wisma kepala perwakilan gitu, memanfaatkan ruangan yang ya katakanlah serbaguna yang sekali-sekali dipakai. Tapi begitu ada kegiatan KJRI, nah ini sekolahnya diliburkan gitu. Nah kemudian berkembang lagi di belakang Wisma ada lahan kosong itu dibangun sehingga ya sekolah ini terus berkembang dan diresmikannya itu tahun 1968 tepatnya di tanggal 17 Agustus gitu oleh kepala perwakilan pada saat itu. Jadi memang pendidikan ini untuk memfasilitasi, awalnya itu untuk memfasilitasi daripada anak-anak home staff maupun lokal staff yang bekerja di KJRI ini. Nah pada perkembangannya dilihat bahwa ternyata banyak gitu anak-anak ya PIDS keturunan Indonesia yang belum bersekolah gitu. Oleh karena itu tahun 71 ini dicoba ya untuk diajak untuk bersekolah di sini. Tahun 71 ini hanya satu orang yang mau gitu. Warga negara Indonesia keturunan yang sekolah di SID. Kemudian tahun 79 ada 4 orang dan akhirnya berkembang pada sampai saat ini ya sebagian besar itu adalah warga negara Republik Indonesia ya yang sudah beberapa generasi berada di Kepulauan Mindanao ini gitu. Dan mereka gratis semua. Biaya pendidikannya ya, kemudian termasuk asramanya, makannya, kemudian dikasih vitamin. Ini digratiskan semua, Pak Mas Huda. Itu mungkin sebagai pengantar, Mas Huda. Iya, luar biasa sekali. Berarti lebih dari 50 tahun ya sekarang. Iya, sudah lebih dari 50 tahun. Iya. Lalu bagaimana terkait dengan visi misi sekolah, Pak? Iya, ini kan kalau bicara visi misi itu Mas Huda, tentu kan output ya siswa ya. Jadi kita ada 3 fokus itu untuk visi misi kita itu. Jadi menghasilkan lulusan yang unggul. Nah unggul berarti dalam bidang akademisnya, non akademis ya, maupun ya yang kita sering itu kalau di taksonomi Bloom itu kan ada kecerdasan emosional, spiritual dan intelektual gitu. Nah itu fokus yang pertama. Yang kedua itu berkarakter Pancasila. Tuh tentu mengacu kepada profil pelajar Pancasila. Ada 6 itu. Nanti mungkin bisa kita uraikan. Kemudian yang ketiga, dengan adanya persaingan ini, maka mereka diharapkan bisa ya bersaing di tingkat global itu. Jadi 3 fokus itulah yang kita harapkan melalui guru-guru yang kualitasnya baik gitu Mas Huda. Ada berapa jumlah gurunya Pak? Barangkali bisa diceritakan ke teman-teman. Guru kita di Sekolah Indonesia Davao itu ada 16 orang guru ya. 16 orang guru ini luar biasa, guru-guru yang sangat kompeten di bidangnya dan merupakan hasil rekrutan. Ya ada yang direkrut dari KJRI Davao City dan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi Mas Huda. Oke. Berarti kurikulum yang dipakai Nah kalau bicara kurikulum ini kan ada peralihan nih. Sekarang ini ada 2 kurikulum ya di Sekolah Indonesia Davao. Dulu kita terapkan kurikulum 2013. Nah kemudian tahun lalu ya kita mencoba untuk ikut implementasi kurikulum Merdeka
Jadi untuk kelas 1, kemudian kelas 4 ya, kemudian kelas 7 dan kelas 10 ini kita menggunakan kurikulum Merdeka yang sudah dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Iya. Gitu. Tadi dengar ini Pak ya, anak-anak ada asramanya seperti itu ya Pak? Iya, ada. Berarti kan mereka ada kegiatan juga pada waktu sore harinya seperti itu tentu, Pak. ya. Pak, bagaimana dengan ekstrakurikuler yang diberikan oleh sekolah Pak kepada anak-anak ini? Ekstrakurikuler ya. Untuk pendidikan itu sendiri ya, ekstrakurikuler yang coba kita berikan kepada para siswa-siswi itu ada life skill, kemudian ada ekstrakurikuler lain. Jadi life skill kita itu ada multimedia, ya ada multimedia, kemudian ada kalau tata boga, kemudian tata busana, kalau kita sebut itu menjahit lah gitu ya, memasak, menjahit, kemudian budidaya tanaman, ada juga beternak lele. Jadi Menarik siswa nih, itu Pak. diberikan keterampilan-keterampilan supaya nanti mereka di kehidupannya itu bisa ya katakanlah menambah penghasilannya di samping pekerjaan tetapnya gitu. Jadi ada usaha-usaha sampingan. Kalau bisa ya mereka menciptakan lapangan kerja sendiri melalui rangsangan life skill yang kita lakukan. Nah, di bidang seni dan olahraga ya, jadi kita ada menyanyi juga. Ya, anak-anak berbakat itu kan harus kita gali potensi-potensinya ya, sehingga nanti bisa lebih berkembang lagi gitu. Kemudian ada olahraga ya, voli, kemudian basket, ya olahraga pingpong, tenis meja, ini juga ada dilatihkan di Sekolah Indonesia Davao Mas Huda. Ini berarti tantangannya pun luar biasa ya Pak. Yang mengingat notabene anak-anak ini kan anak-anak yang lahir dan besar di Filipina Pak, yang bukan negaranya sendiri seperti itu. Pasti ada perbedaan semacam kultur, kemudian bahasa dan lain sebagainya. Bisa diceritakan itu Pak? Tantangan. Ya, bicara tantangan ini ya seru sekali gitu. Ini kalau kita ya tantangan dari guru ya, guru itu melihat anak-anak yang sekolah di Sekolah Indonesia Davao itu kan berasal dari daerah-daerah, dari daerah ya bisa kita katakan ya mereka itu kekurangan pengetahuan, kekurangan keterampilan ya, banyak kurangnya gitu. Nah, terutama bahasa. Bagaimana mereka bisa bersekolah di Sekolah Indonesia Davao sementara tidak bisa berbahasa Indonesia? Mereka kan sudah tercabut gitu ya, akar budayanya dari Indonesia dan sudah terpengaruh dengan budaya yang ada di Filipina ini. Oleh karena itu kita berupaya mengatasi tantangan tersebut ya, untuk siswa tersebut bisa berbahasa Indonesia, memiliki karakter yang baik, nasionalismenya juga tumbuh, dan pengetahuan tentang keindonesiaannya itu menjadi lebih besar. Jadi dia cinta tanah air gitu, walaupun berada jauh dari negara ya Indonesia gitu. Berarti sehari-hari waktu pembelajaran seperti itu Pak, pengantarnya bahasa Indonesia Pak ya? Iya, kita ini kurikulumnya kan kurikulum dari Indonesia, kita adopsi total 100% gitu ya. Kemudian bahasa pengantarnya juga bahasa Indonesia. Jadi tidak menggunakan bahasa Visayas, bahasa Tagalog atau bahasa Inggris gitu. Lanjut ini Pak, ini juga ada titipan pertanyaan Pak. Iya. Jadi selain cinta tanah air yang tadi sudah Pak Daulat sampaikan, itu karakter-karakter apa yang ditumbuhkan Pak di anak-anak kita di sini Pak? Jadi poinnya itu kan ada di profil pelajar Pancasila ya, beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kemudian itu kan udah standar lah, sampai yang keenam itu kreatif gitu ya. Nah, di samping itu juga karakter kejujurannya, kemudian daya saing, tahan terhadap permasalahan, sehingga kalau dia jumpa masalah, gagal dia bangkit kembali, gagal bangkit kembali gitu, sehingga ya resilient, gitu, ya, tough, agile juga, agile. Jadi itu yang kita tanamkan kepada siswa-siswi Sekolah Indonesia Davao gitu, itu Mas. Kemudian ini Pak,
Berarti bagaimana nih Pak perkembangan sekolah dilihat dari prestasi-prestasi, karena dilihat juga kan postingan-postingan yang ada di media sosial SID itu kan kita lihat muncul ya Pak banyak-banyak prestasi. Bisa diuraikan Pak itu prestasi, baik prestasi akademik maupun non akademik Pak? Baik, Mas Huda. Jadi salah satu indikator ya sekolah itu maju, siswanya berkualitas, itu yang bisa dilihat itu adalah capaiannya gitu. Nah, capaian ini tentu kalau kita ingin membandingkan atau melihat sejauh mana kompetensi siswa kita dengan sekolah-sekolah lain, tentu dengan berbagai event atau lomba. Jadi kita berupaya ini untuk meningkatkan kualitas siswa-siswi ya, Sekolah Indonesia Dapau pasca COVID-19. Ini kan COVID drop karena pembelajarannya juga 2 tahun lebih Pak ya. Iya, 2 tahun lebih itu drop. Kemudian kita mencoba bangkit lagi. Bangkit dengan menanamkan jiwa kompetitif gitu. Bersaing gitu. Ya, baik secara pengetahuan maupun secara ekstrakurikulernya. Jadi akademik dan non akademiknya juga ini kita latih. Dan alhamdulillah capaiannya itu ya kemarin kita dapat di Olimpiade ya yang diselenggarakan oleh beberapa katakanlah event organizer ya, ini kita dapat emas, dapat perunggu, ya dapat perak gitu. Jadi sebenarnya potensi-potensi anak yang ada di Kepulauan Mindanao ini ya ini sangat sangat besar gitu. Tinggal lagi bagaimana kita meramunya untuk mereka supaya mereka bisa dan tahu gitu apa tujuan hidupnya dan mampu bersaing gitu, Mas Huda. Berarti faktor-faktor apa ini Pak yang mempengaruhi kira-kira supaya si anak tadi mencapai apa yang dicita-citakan oleh sekolah itu Pak? Ini ya bicara faktor itu tentu banyak ya Mas Huda ya untuk supaya peserta didik ini bisa katakanlah unggul gitu ya, bisa nanti melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Nah di sekolah itu kan tentu ada faktor sekolah ya. Kemudian pemerintah, orang tua, kemudian dunia usaha, dunia industri gitu, guru juga. Jadi faktor-faktor itulah yang kita coba bangkitkan. Nah, guru ya secara spesifik mau melatihkan gitu, melatihkan kepada anak ya bagaimana tahapan-tahapan. Mereka kan dari kepulauan yang jauh gitu, lingkungannya juga sederhana, orang tuanya juga dari prasejahtera, dan itu kita harus maklumi. Perhatian orang tua kepada anak sebenarnya besar, tetapi ketidaktahuannya akibat pendidikannya juga rendah, ketidaktahuan, jadi dia nggak tahu. Akhirnya punya harapan ya yang biasa-biasa aja gitu, tidak punya visi jauh ke depan ya. Sementara dunia semakin berkembang luas gitu Mas Huda. Lalu setelah lulus Pak, anak di SID itu mereka melanjutkan kemana seperti itu Pak? Ya, tidak hanya di SID ya, mereka berbeasiswa. Kita berupaya gitu ya, mendorong siswa-siswi ya agar termotivasi untuk melanjutkan pendidikannya ke pendidikan yang lebih tinggi. Kita tidak inginlah alumni sekolah SID itu kembali lagi ke tempat. Akhirnya mereka nanti ya begitu lagi, anaknya juga sekolah lagi di SID, tamat SMA balik lagi ke daerahnya. Kita tidak ingin seperti itu. Kita mendorong para alumni ini untuk bisa melanjutkan ke perguruan tinggi, dan sekolah SID ini terus berupaya ya memfasilitasi, mencarikan berbagai macam beasiswa di perguruan tinggi, sehingga permasalahan ekonominya atau keuangannya di perguruan tinggi ini bisa diatasi. Ya, namun mereka kita bekali juga keterampilan-keterampilan, kecakapan hidup untuk menambahkan penghasilannya, sehingga ya nanti beasiswa itu kan mungkin pas-pasan ya. Jadi ketika anak ingin sesuatu atau ingin sekali-sekali duduk di kafe dengan bareng temennya gitu kan, dia mencari sendiri itu. Nah,
Jadi potensi itulah yang terus kita dorong agar mereka itu mau dan mampu nantinya kuliah di perguruan tinggi dengan beasiswa gitu. Ya, berarti sudah ada kerjasama ini ya Pak ya? Ada, jadi beasiswanya itu dari UIN ada, negeri dan swasta, ada Unima, ada Universitas Lambung Mangkurat ini yang lalu kan, ada yang swasta ada Piksi Ganesha, kemudian ada Universitas Muhammadiyah, dan kerjasama itu terus kita coba untuk dikembangkan terus. Ya tujuannya hanya untuk para alumni siswa SID agar mampu terserap. Kami juga terus ya katakanlah meminta perguruan tinggi itu untuk memberikan fasilitas kepada siswa-siswi SID untuk bisa berkuliah gitu. Jadi semakin banyak perguruan tinggi yang memberikan peluang untuk bersekolah, maka Sekolah Indonesia Davao juga alumninya itu akan semakin bersemangat. Mudah-mudahan permasalahan yang ada di katakan di daerah ya ini terselesaikan, mereka mendapat pekerjaan yang baik, kemudian nanti orang tuanya bisa dibawa ke Indonesia dan adik-adiknya juga bisa dibantu, mungkin juga bisa membantu orang lain ketika mereka betul, sudah berhasil. Gitu Mas. Masih ada ini Pak ya, koneksi atau barangkali masih tersambung kabar-kabar murid-murid yang sekarang sedang melanjutkan pendidikan itu Pak ya? Oh ya, mereka merasa sangat bersyukur gitu ya mendapatkan beasiswa di berbagai perguruan tinggi, dan ini menjadi ya contoh gitu ya, contoh real ya dari siswa-siswi melihat kakak-kakaknya itu ya berkuliah gitu di perguruan tinggi dengan berbagai macam jurusan. Jadi kita saat ini juga kita sedang memetakan anak-anak itu untuk berkuliah jurusan apa, semua sudah kita petakan, dan kepanitiaannya juga kita bentuk di sekolah gitu. Gitu Mas Huda. Iya, menarik nih Pak. Kira-kira harapan Bapak ke depan mengenai Sekolah Indonesia Davao bagaimana Pak? Bisa disampaikan Pak? Ya, kita sangat bersyukur sekali, terutama sekarang Pak Konsul Jenderal Bapak Dr. Ahmad Jatmiko MA ini sangat concern dengan sekolah. Ya, apalagi ibu-ibu Dharma wanitanya gitu sangat concern. Jadi harapan kita apa yang sudah diberikan oleh KJRI Davao City dan dukungan ya Bapak Konsul Jenderal ini dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh siswa-siswi dan guru-gurunya juga semakin semangat. Sehingga outputnya itu kita meningkat gitu. Jadi secara bertahap kita ingin alumni kita itu menunjukkan eksistensinya gitu. Nah, eksistensi baik itu di tadi yang di bidang akademik, non akademik, mereka mampu bersaing gitu. Jadi mereka tidak buta terhadap persaingan di masa depan gitu. Ya harapan kita dia tahu gitu. Ya 10-20 tahun ke depan itu bagaimana persaingan untuk berusaha atau bekerja gitu. Jadi mereka dari sejak dini akan melakukan persiapan-persiapan untuk menuju persaingan tersebut. Gitu Mas Huda. Berarti ada ini Pak ya, terobosan-terobosan sekolah seperti itu untuk mencapai ini tadi, target-target ini Pak. Oh iya, tentu kita lakukanlah satu yang pasti kita lakukan yaitu perubahan. Karena kemajuan itu ya pasti identik dengan perubahan. Tapi kalau kita terus pada zona nyaman, maka kita akan jauh tertinggal gitu. Jadi kita harus bergerak terus dari berbagai sisi, baik itu gurunya, baik itu fasilitasnya, baik itu nanti kerjasamanya. Jadi seluruh potensi itu kita manfaatkan ya untuk mengembangkan Sekolah Indonesia Davao ke depannya gitu Mas. Nah, ini sahabat podcast, luar biasa sekali ya diskusi kita dengan Pak Daulat ini. Semuanya sudah disampaikan, mulai dari tadi sejarah singkatnya, visi misi, kemudian tantangannya luar biasa seperti itu. Barangkali ini Pak, yang terakhir Pak, ada yang ingin disampaikan Pak kepada teman-teman yang sedang menonton nih Pak. Baik, teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang sedang menyaksikan podcast ini. Kami di Davao City ini ya bersama para guru, kemudian didukung oleh KJRI Davao City terus berupaya ya untuk menyuguhkan pendidikan yang terbaik buat
para anak-anak keturunan ya warga negara Indonesia yang berada di Davao City. Harapan kami kepada para orang tua ataupun masyarakat ya, jangan berhenti untuk ya mendorong, memotivasi siswa-siswi. Jadi kalau ada siswa yang tidak mau bersekolah, katakan tidak dan jangan restui gitu. Dorong tetap bersekolah agar mereka nanti bisa menggapai cita-citanya sehingga kehidupan mereka nanti akan lebih baik lagi. Itu Mas Huda. Terima kasih Pak. Sahabat podcast sekalian, begitulah wawancara kita dengan Bapak Daulat Siregar, Kepala Sekolah Indonesia Davao. Sampai jumpa di edisi podcast selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.